Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri-Syam dengan NIM 16231039 dari Prodi Statistika Angkatan 2023. Di sini saya akan mewawancarai mahasiswa. Jadi pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan, apa pandangan Anda tentang kasus korupsi yang melibatkan Duta Palma Group dan Surya Darmani? Menurut saya, kasus tersebut sangat melibatkan beberapa pihak karena di kasus korupsi tersebut mereka menggunakan lahan yang digunakan untuk sebagai tempat penyamaran penyisian uang, lalu juga menggunakan lahan sawit tersebut untuk melaksanakan korupsi tersebut. Jadi menurut saya kasus tersebut sangat merugikan banyak pihak. Jadi pertanyaan kedua yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana masyarakat setempat merasakan dampak dari pengolahan lahan negara secara ilegal? Menurut saya masyarakat setempat itu belum terlalu merasakan dampaknya karena dari kasus tersebut hanya lahan saja yang disalahgunakan, tapi dari penyalahgunaan tersebut masyarakat seharusnya bisa menggunakan lahan tersebut sebaik mungkin, entah itu untuk kegiatan lingkungan masyarakat atau sebagainya, tapi karena adanya lahan tersebut disalahgunakan sehingga masyarakat tidak bisa menggunakan lahan tersebut. Jadi pertanyaan ketiga yang ingin saya tanyai yaitu bagaimana kasus ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melindungi aset negara? Menurut saya pasti masyarakat kepercayaannya sudah menurun karena aset negara seperti lahan negara saja bisa dialihfungsikan untuk melakukan pencucian dana, apalagi yang lainnya gitu. Karena lahan negara saja bisa digunakan untuk seperti itu, pastinya masyarakat berpikir kenapa pemerintah kok bisa sih nggak mengetahui lahan tersebut digunakan untuk pencucian dana. Jadi pertanyaan keempat yang ingin saya tanyai, apakah langkah yang diambil masyarakat untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam? Langkah yang mungkin bisa diambil oleh masyarakat itu bisa kan teknologi sekarang semakin canggih ya. Perusahaan tersebut tuh bisa menggunakan teknologi untuk transparansi, contohnya mengupload data. Mungkin nggak semua data yang bisa diupload di internet, tapi kayak pengolahan lahan itu digunakan untuk apa sehingga masyarakat tuh tahu lahan tersebut itu digunakan untuk ini dan juga kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut untuk apa gitu. Jadi diketahui melalui situs tersebut dan itu lebih meningkatkan transparansi dan dapat membuat masyarakat lebih percaya. Jadi pertanyaan kelima yang saya tanyakan, bagaimana warga bisa berperan aktif dalam pencegahan kasus korupsi serupa? Masyarakat bisa berperan aktifnya mungkin kalau misalnya ada kasus seperti ini lagi, perusahaan tersebut meminta izin terlebih dahulu seperti ke RT, kelurahan atau setempat, minta izin dengan izin itu kayak biar masyarakat tuh tahu lahan ini akan digunakan untuk seperti ini dan perusahaan tersebut sudah mendapatkan izin oleh tokoh masyarakat yang sudah di situ sehingga kasus-kasus tersebut mungkin lebih mudah dicegah dengan seperti itu. Jadi pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan yaitu apa harapan Anda terhadap pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini secara tuntas? Harapan saya semoga pemerintah memberikan hukuman seberat mungkin karena koruptor di Indonesia ini tidak sedikit ya. Dengan kasus korupsi seperti ini mungkin pemerintah bisa memberikan kasus yang seberat-beratnya karena korupsi bukan hal yang sepele. Korupsi itu bisa merambat dan bisa menjadikan kayak kebiasaan manusia gitu untuk melakukan korupsi. Gampang korupsi, tindakan atau hukumannya sedikit, jadi orang menggampangkan korupsi aja karena hukumannya sedikit. Nah, harapan saya semoga pemerintah ini memberikan hukuman seberat mungkin bagi para koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Nurita Putri dengan NIM 16231018 dari KWNA. Di sini saya akan mewawancarai warga sekitar. Baik Mas, saya izin bertanya, apa pandangan Mas tentang kasus korupsi yang melibatkan PT Duta Palma Group dan Surya Darmani? Ya, menurut saya itu sangat merugikan negara karena harusnya itu PT besar yang termasuk PT besar dalam bidang persawitan ya, itu harusnya mengelola negara. Cuman ya karena korupsi lah, jadi begitu korupsi tidak sebenarnya takut. Baik, terus bagaimana masyarakat setempat merasakan dampak dari pengelolaan lahan negara secara ilegal? Ya, kalau dampak itu pertama ya mungkin dari faktor ya limbah juga ya. Kalau misalnya rugi kan, kalau misalnya udah limbahnya rugi, negara juga rugi.
Setelah itu mungkin kalau di masyarakat mungkin ya mungkin kalau tambang apa kayak pertanyaan itu kayak sampai ke rumah warga, mengganggu warga. Baik, dan selanjutnya, bagaimana kasus ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melindungi aset negara? Ya kalau mungkin kepercayaan ke pemerintah ya mungkin seperti yang kita tahu itu kayak sekarang kan korupsi marak di mana-mana ya kan. Nah yang pasti kayak pandangan saya mungkin masyarakat sudah pasrah kayak ya memang korupsi lagi ya memang terjadi seperti memang seperti itu. Nah baik, menurut Mas, apa langkah yang diambil masyarakat setempat untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam? Nah itu transparansinya ya terus saja ke perusahaan itu lah, ini udah pilih izin atau belum sebelum dia melaksanakan tugasnya. Bagaimana warga bisa berperan aktif dalam mencegah kasus korupsi seperti ini tadi? Berarti cara mencegahnya, kalau cara mencegahnya itu ya yang pertama itu seperti itu tadi ya, kita tanyakan dulu legal atau enggak, karena itu pasti udah merugikan negara. Terus yang kedua ya cek record perusahaannya sebelumnya bagaimana, ada bagus atau enggak, yang itu gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Mas. Apa harapan Mas terhadap pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini secara tuntas? Harapan saya ya pemerintah mungkin ya bukan korupsinya aja lah, untuk korupsi yang lain yaitu diberikan hukuman seberat-beratnya, karena ya pasti korupsi itu pasti merugikan, nggak ada yang menguntungkan ya, karena menguntungkannya paling orang-orang sekitarnya aja. Ya saya harap ya di seberat-beratnya lah hukumannya. Ini itu saya sedikit sih. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Mungkin itu saja. Terima kasih ya Mas. Ya dari masa kita Bapak baru jadi pertanyaan pertama, apa pandangan Bapak tentang kasus korupsi yang melibatkan pencucian uang dan pengambilan tanah yang melibatkan utang Muhammad Gojek hingga Jerman? Kalau yang secara ini saya nggak tahu ya masalah itu dari perusahaan mana ke perusahaan mana. Jadi kalau tanggapan saya cuma kalau masalah korupsi dan pencucian uangnya itu aja. Karena saya nggak pernah dengarin, nggak pernah ngikuti gitu, nggak pernah dengar. Dan menurut saya sih kalau masalah korupsi ya memang itu sangat besar. Dan harusnya aparat itu lebih tanggap, lebih cepat, lebih cekatan untuk menangani yang seperti ini. Apalagi modusnya dengan pencucian uang itu kan halus, jadi susah kalau masyarakat yang awam begini menangani nggak bakal kecuali aparat yang sudah diberikannya itu yang menangani. Jadi untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih Bapak sebagai masyarakat mungkin dalam posisi itu, apa yang Bapak rasakan dari kayak pengelolaan lahan negara itu secara ilegal? Saya itu sebagai masyarakat seandainya jadi maksudnya lahan negara dikelola secara ilegal oleh satu perusahaan. Iya. Ya sebagai masyarakat saya merasa dirugikan pertama. Yang kedua itu sudah penyimpangan, penyelewengan dan penyalahgunaan wewenangnya aparat tadi yang sangat merugikan kita sebagai masyarakat. Baik, dari kasus ini menurut Bapak, apakah kasus ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam melindungi aset negara? Jelas sangat membuat rakyat, saya pribadi itu sangat dikecewakan, tersakiti, didolimi dan tidak mempunyai kepercayaan terhadap oknum aparat yang melakukan seperti ini. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Pak Bapak sebagai warga bisa berperan aktif dalam pencegahan kasus korupsi?
Kasus korupsi itu sebenarnya banyak faktor yang harus ditingkatkan. Kalau masyarakat kecil ya nggak bisa. Karena namanya aparat itu kuat sekali. Para itu yang sudah memang korup, terus sudah terjadinya berjamaah. Rakyat kecil itu nggak bisa apa-apa sebenarnya. Cuman ya yang bisa apa ya, sedikit membuat ini ya perannya para ulama-ulama itu. Sama kalau dari agama lain ya dari ya tokoh-tokoh agamanya itu yang bisa membuat mereka itu sadar bahwa hidup itu cuma sebentar. Terus setelah itu apa yang dilakukan ada pertanggung jawabannya. Itu aja yang membuat mereka itu mungkin bisa disadari. Baik Pak, untuk yang terakhir, apa sih harapan Bapak terhadap pemerintah dalam menyelesaikan kasus korupsi ini? Iya, ditindak tegas sampai seakar-akarnya, itu harapan saya. Ditindak tegas sampai seakar-akarnya, tapi harus tadi melibatkan aparat yang nggak korup. Kalau aparatnya korup dan nggak mungkin menindak. Pak, mungkin sekian pertanyaan saya, dan semoga kita sebagai masyarakat dapat berdiri dari kasus korupsi dan segala hal yang merugikan kita lah ya Pak. Baik, terima kasih ya Pak. Baik Bu, kami mahasiswa ITK akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait tentang kasus korupsi di Tapal Makhluk. Baik, pertanyaan pertama, apa sih Bapak pandangan Ibu tentang kasus korupsi yang melibatkan Bu Tapal Makhluk dan Surya Dharma? Oh, itu yang kabarnya heboh itu ya. Kalau menurutku sih itu mencerminkan itu lemahnya pengawasan, pengelolaan sumber daya alam yang merugikan negara hingga triliunan. Menurut berita yang saya baca seperti itu. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih Bu, Ibu sebagai masyarakat setempat bila merasakan dampak dari pengelolaan lahan negara secara ilegal? Ya, saya sebagai warga negara Indonesia yang merasa dirugikan, kan kami juga punya hak atas lahan juga pergunakan. Merasa dirugikan karena hal tersebut itu bisa merugikan merusak lingkungan, terus apalagi ya, kita sebagai warga itu mata pencarian kita akhirnya kurang lahannya. Maaf ya, terbata-bata karena grogi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kasus ini bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melindungi aset negara? Sebagai warga negara Indonesia kadang kita juga merasa penurunan ketidakpercayaan terhadap negara. Sebagai aset negara wajib benar-benar melindungi memberantas korupsi. Dari hal-hal seperti itulah negara ini harus benar-benar turun tangan yang sebenar-benarnya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana warga bisa berperan aktif dalam penjagaan kasus korupsi? Saya rasa sebagai warga negara yang baik kita juga harus berperan aktif dalam melindungi ikut serta dalam pengawasan aset-aset negara. Kita kan juga dirugikan sebagai warga seandainya itu terjadi berulang-ulang, terus-menerus, berkepanjangan. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apakah harapan Ibu terhadap pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini secara tuntas? Harapan saya itu semoga pemerintah dan pemerintah dan negara yang terkaitan dengan hal itu dapat menyelesaikan